Halo para pencari cuan, selamat welcome di channel Dapur Saham Indonesia. Channel yang akan membawa lo semua sadar akan kenyataan di bursa saham. Lo baca berita nggak? Mulai masuk bulan Mei sampai sekarang banyak emiten-emiten yang mau bagi dividen atau yang sudah bagi dividen. Mulai emiten yang market capnya kecil, sedang atau gede. Ada 3 saham yang masuk IDX High Dividend 20 yang mau bagi-bagi dividen atau imbal hasil. Dividen adalah pembagian sebagian pendapatan perusahaan kepada para pemegang sahamnya. Kalau lo mau dapat dividen, maka lo mesti punya atau pegang sahamnya sebelum tanggal X dividen. Jumlahnya ditentukan dalam rapat umum pemegang saham. Menurut gue nih, mungkin menurut lo beda ya. Emiten-emiten yang rutin bagi dividen perlu lo pertimbangkan untuk lo beli dan investasi. Mengapa? Ada 2 alasan pokok. Pertama, imbal hasil atau dividen itu bentuk penghargaan emiten kepada para pemegang saham yang udah ngeluarin duit berinvestasi di perusahaan. Lo mau kan saat lo masukin duit lo mendapat pengakuan bahwa lo juga berkontribusi bagi usaha yang dijalankan perusahaan. Alasan kedua, dividen adalah indikator perusahaan berjalan sehat karena memperoleh laba. Umumnya pembagian dividen berasal dari laba bersih yang diperoleh perusahaan atau bisa juga berasal dari laba yang ditahan di tahun sebelumnya. Asal lo tahu ya, sejumlah sektor usaha yang biasanya rajin atau rutin membagi-bagikan dividen yakni 1. Sektor keuangan, 2. Sektor pertambangan, 3. Sektor barang konsumsi, 4. Sektor layanan perdagangan, 5. Sektor infrastruktur, serta 6. Sektor aneka industri dan industri dasar. Di video gue kali ini, gue mau bahas 3 emiten yang masuk dalam IDX High Dividend 20, yaitu PTBA, Antam, dan Cepin. Pertama, PTBA. PTBA, PT Bukit Asam Tbk, diberitakan akan membagikan dividen. Perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan ini relatif rutin membagikan dividen tiap tahun. PTBA memutuskan untuk membagikan dividen senilai 7,91 triliun atau 100% dari laba bersihnya tahun 2021. Tahun 2020 lalu, PTBA telah menyetor dividen sebesar 835 miliar atau setara dengan 35% dari laba bersih tahun buku 2020 sebesar 2,4 triliun. Gimana harga saham PTBA periode 3 Januari sampai dengan 20 Mei 2022? Saham PTBA sudah naik 64,42%. Awal Januari harga saham PTBA Rp2.670 dan harga sekarang sudah Rp4.390. Kedua, ANTM. PT Aneka Tambang Tbk seperti PTBA bergerak di bidang pertambangan. Bedanya kalau PTBA industri pertambangan batu bara, nah kalau ANTM industri penambangan mineral dan energi. Rapat umum pemegang saham tahunan menyepakati pembagian dividen sebesar 50% senilai 930 miliar 871 juta 496.771 rupiah dan sisanya sebesar 50% dicatat sebagai saldo laba. Jumlah ini lebih tinggi dari dividen tahun lalu yang dibagikan sebanyak 402,27 miliar atau 30% dari laba bersih tahun buku 2020. Harga saham Antam kalau dilihat sejak awal tahun hingga sekarang naik 6,41% dari harga Rp2.340 ke harga Rp2.490 per 20 Mei 2022. Yang ketiga, CPIN atau Cepin. PT Carun Pokpen Indonesia Tbk bergerak di sektor industri dasar dan kimia dengan industri pakan ternak. RUPS Cepin menyepakati pembagian dividen tunai sebesar Rp108 per saham atau total
77 triliun atau 48,91% dari laba tahun berjalan. Dibandingkan tahun sebelumnya, dividen tunai Cepin menurun. Hal ini dikarenakan perusahaan mengalami penurunan laba bersih. Di tahun sebelumnya, Cepin membagikan dividen tunai Rp112 per saham. Harga saham Cepin di awal Januari 2022 sempat menyentuh Rp5.950 dan saat ini harga saham Cepin Rp4.880 atau turun sebesar minus 17,98 year to date. Dalam dunia saham dikenal istilah dividend trap, jebakan imbal hasil atau disebut juga value trap, jebakan nilai. Apa maksudnya? Dalam kenyataannya ada dua hal yang perlu lo paham. Pertama, sebuah emiten membagikan dividen bukan karena peningkatan laba bersih, melainkan hanya bertujuan menarik pedagang saham untuk membeli sahamnya. Ini menyebabkan banyak pedagang yang terjebak saat membeli saham yang diberitakan akan membagikan dividen. Kedua, harga saham bisa saja turun mendekati atau setelah cum date karena harga saham sudah meningkat jauh hari sebelumnya. Hal ini menyebabkan para pedagang saham yang baru membeli saham mendapatkan dividen namun mengalami kerugian dari harga saham yang turun setelah cum date. Imbal hasil lebih enak dapatnya. Dividen enak ngunyahnya kalau bersamaan dengan portofolio saham lu hijau juga kan? Bener apa bener? Karenanya lo mesti timbang-timbang beli saham walaupun ada berita emiten tersebut membagikan dividen yang cukup besar. Kalau gue memang pegang PTBA Antam Cepin karena ini saham masuk IDX High Dividend 20. Gimana kalau lo? Sekian dulu video kita kali ini, mudah-mudahan dikit-dikit ada manfaatnya. Terima kasih ya udah nonton channel Dapur Saham Indonesia.